Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami harap Anda untuk mensubscribe channel kami dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya serta like, share, dan komen pada channel kami. Terima kasih, fajazakumullah khairan atas kunjungan Anda pada channel kami. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. An-Nawasikh. Selanjutnya kita telah mempelajari bahwa nawasih itu ada fi'liyah dan juga ada yang harfiyah. Yang fi'liyah kita pelajari kana wa akhwatuha, dana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, al-huruf. Terus kemudian yang harfiyah kita telah pelajari huruf amilah amalaisa. Kemudian yang belum kita pelajari adalah sehari ini yang akan kita pelajari ini adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah beberapa huruf yang masuk pada mubtada dan khobar. Ia menasabkan mubtada yang dinamakan isim inna dan merofakkan khobar yang dinamakan khobar inna. Inna wa akhwatuha ini fungsinya kebalikan daripada kana wa akhwatuha. Ya, kalau kana wa akhwatuha dia merofakkan isim, merofakkan mubtada dinamakan ismu kana dan menasabkan khobar dinamakan khobar kana. Dan ini inna wa akhwatuha adalah kebalikan daripada kana wa akhwatuha. Misalnya contohnya adalah alfilu dohmun. Kemudian ketika alfilu dohmun, ya gajah itu besar, ketika dimasuki oleh inna wa akhwatuha, maka ia menjadi innal fila dohma, innal fila dohma. Ya, alfilu dohmun, alfilu sebagai mubtadanya, dohmun sebagai khobarnya. Dohmun sebagai khobarnya. Maka ketika dimasukkan inna, maka alfila menjadi ismu inna dan dohmun menjadi khobar inna. Ya. Dan inna sebagaimana kana wa akhwatuha, inna juga memiliki saudara-saudara. Saudara-saudaranya adalah saudara-saudaranya adalah inna, anna, ka'anna, laita, lakinna, dan la'ala. Ini adalah saudara-saudara daripada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Kita masukkan contoh inna wa akhwatuha. Di kolom pertama ini adalah saudara-saudaranya inna. Kemudian kolom kedua adalah jumlah ismiyah. Kemudian kolom ketiga ini jumlah ismiyah yang didahului oleh inna wa akhwatuhanya. Dan kolom keempat ini maknanya, artinya. Contoh al-haramu qadimun. Inna dimasuki inna menjadi innal harama qadimun. Ya, jadi tadinya mubtadanya ketika dimasukin inna maka menjadi ismu inna. Ismu inna itu fungsinya adalah menasabkan mubtada menjadi ismu inna, kemudian merofakkan khobar menjadi khobar inna. Ya, maka mubtadanya menjadi ismu inna dibaca nasab fathah. Ya, kemudian anna sesungguhnya, anta qawiyun, anta mubtada, qawiyun ya khobarnya. Anta ini merupakan domir dan domir adalah isim yang mabni tidak berubah akhirnya. Maka ketika dimasukkan ana pun ia tidak berubah. Ya, araftu annaka qawiyun. Nah, saya mengetahui annaka, anta. Karena ana ini huruf, maka anta menjadi ka. Ya, araftu annaka, annaki, kemudian misalnya annahu, annahum, ya seperti itu kalau dhamir. Araftu annaka qawiyun, saya mengetahui sungguhnya kamu adalah kuat, orang yang kuat. Ka ya dhamir ini mabni ya mabni dengan fathah tapi menempati kedudukan nasab, ismu inna, isimnya inna. Kemudian laita, al-imtihanu qaribun, laita seandainya, laita al-imtihana qaribun, seandainya ujian itu dekat. Nah, begitu juga dan ka'anna al-kitabu ustadun, seakan-akan. Di kalimatnya menjadi ka'anna al-kitaba. Ya, jadi tadinya jumlah ismiyah, kemudian dimasukkan ka'anna menjadi mubtada menjadi ismu ka'anna. Ka'anna kitaba ustadun dibaca nasab. Mubtadanya dibaca nasab menjadi ismu menjadi isim ka'anna. Ya, seandainya seakan-akan buku adalah ustad. Kemudian lakinna tetapi al-afathu qadimun. Ya.
perabotan itu lama. Al-baitu jadidun, rumahnya baru, lakinnal asasa qadimun, tetapi perabotannya itulah lama. Kemudian al-kitabu rakhisun, la'alla memiliki arti ini mengharap, taraji, mengharap. Yang pertama adalah mengharap. La'alla kitaba rakhisun, saya harap semoga kitabnya, bukunya harganya murah, ya. Kemudian Muhammadun maridun, Muhammad sakit, ya, ini khawatiran. La'ala Muhammadan maridun, ya. Saya khawatir Muhammad sakit. Nah, ini ketika jumlah ismiyah dimasukkan oleh inna wa akhwatuha. Ini makna daripada inna wa akhwatuha, ya. Inna ini untuk taukid, begitu juga dan ana untuk taukid, artinya menguatkan hukum khobar pada isim inna. Jadi menguatkan khobarnya, dikuatkan pada isim inna tersebut. Jadi inna ini dan ana ini menguatkan hukumnya khobarnya lama, ya, daripada isim inna tersebut, yaitu menekankan, menguatkan bahwa terjadi status lamanya haram, ya, haram piramida, ya. Ini menguatkan hukum khobar pada isim inna. Begitu juga dengan laita. Laita ini untuk tamani, untuk berangan-angan. Untuk berangan-angan atas permintaan sesuatu yang mustahil diwujudkan susah dicapai, ya, mustahil diwujudkan atau susah dicapai menggunakan laita. Laital imtihana qaribun, ya, saya berangan-angan, ya, ujian itu dekat. Ini berandai-andai, dan ini ada sesuatu yang sulit diwujud, mustahil atau sulit dicapai, padahal ujiannya masih lama. Kemudian ka'anna litasbih, untuk penyerupaan, untuk menyerupakan isimnya kepada khobarnya. Jadi ka'anna ini untuk menyerupakan isim kepada khobarnya. Lakinna li istidrok itu adalah untuk membiarkan makna awal dan menetapkan makna yang kedua. Jadi menetapkan makna yang kedua. Al baitu jadid, ya, ini membiarkan makna yang ini tetap baitu jadid, ditetap maknanya tetap, tetapi dan menetapkan makna yang kedua, yang diinginkan adalah makna yang kedua. Lakinnal asasa qadimun, akan tetapi perabotannya itu lama. La'ala ini mempunyai dua fungsi. Ada yang litaraji, berharap atas permintaan yang disukai yang mungkin terjadi, ya, berharap atas permintaan yang disukai yang mungkin terjadi. Contohnya apa? La'alal kitaba rakhisun, saya berharap semoga kitabnya murah, seperti itu. Atau litawaqu, berharap atas permintaan menanti sesuatu yang tidak disukai, La'alla Muhammadan maridun, saya khawatir Muhammad itu sakit. Untuk latihan, ya, coba kita latihan ini, masukkan inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Berarti inna dan kana wa akhwatuha fungsinya berbeda-beda. Contohnya adalah as-sayyaratu mutatawwiratun, mobil itu canggih. Ketika as-sayyaratu jumlah ismiyah ini dimasukkan inna, maka ia menjadi inna berfungsinya menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Maka jadinya adalah innas sayyarata mutatawwiratun, ya. Inna, sesungguhnya mobil itu canggih. Kemudian dimasukkan kana wa akhwatuha. Kana ini fungsinya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Maka jumlah ismiyah ini menjadi as-sayyaratu mutatawwirah, mobil itu canggih, maka menjadi asbahat as-sayyaratu mutatawwiratan, ya. Mobil itu menjadi canggih, ya, seperti itu artinya. Silakan di latihan, ya, latihan mengubah kalimat-kalimat berikut dengan inna dan kana wa akhwatuha. Al-amilu hadirun, ya, al-amilu hadirun. Kemudian al-jawu harun, cuaca itu panas. Abuka maridun. Ar-riba haramun. Al-fakihatu ladzidatun. Al-munafasatu syadidatun. As-sayadu mahirun. Hum atibba'u. Nahnu muwaddafani. Ingat nahnu, hum, ini domir mabni, ya, maka mabni dia. Antunna siyasatun, mabni juga. Antum ru'asa'u. Musa najihun. Al-qadi adilun. Akhuka musafirun. Silakan untuk latihannya.
jumlah ismiyah wa khobaruhu, jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah dan khobarnya ada berbentuk jumlah, wa khobaruha jumlah, jadi jumlah ismiyah dan tapi khobarnya bentuknya adalah jumlah bukan mufrad. Inna wa akhwatuha dan plus jumlah ismiyah. Ini Umaru akhuhu mudarisun. Ya, ini Umar akhu mudarisun. Umar saudaranya, saudara laki-lakinya seorang guru. Nah, ini khobar Umar ini sebagai mubtadanya, akhuhu mudarisun ini sebagai khobarnya. Khobarnya berupa jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Kemudian ketika dimasukkan inna wa akhwatuhanya, inna menjadi inna Umara akhuhu mudarisun. Ya, sesungguhnya Umar, ya, Umarnya ini menjadi ism inna, kemudian akhuhu mudarisun, akhuhu adalah mubtada, ya, mubtada karena khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, akhuhu mubtada, kemudian mudarisunnya sebagai khobarnya. Kemudian dan jumlah ismiyah dari jumlah ismiyah akhuhu mudarisun menempati kedudukan rofa khobarnya inna. Ya, seperti itu ya. Jadi ini ada ism inna, Umar ism inna, dan akhu mudarisun adalah jumlah ismiyah fi mahali rafi menempati kedudukan rofa khobar inna, ya, khobarnya inna. Kemudian atulabu jalasu ala karosi, ya, atulabu jalasu ala kursi, atulabu ini mubtadanya, jalasu mereka duduk di atas kursi, ya, jalasu ini jumlah fi'liyah, khobarnya jumlah ismiyah ini, dan khobarnya bentuknya apa? Yaitu berupa jumlah ismiyah. Kemudian dimasukkan inna menjadi inna tulaba jalasu ala karosi. Sesungguhnya para mahasiswa itu mereka duduk di atas kursi. Maka jalasu ini sebagai khobarnya inna, jalasu jadi khobarnya inna, jalasu alal karosinya, jalasunya, ya, jalasunya sebagai khobarnya inna. Kemudian at-talibani fil fasli, dua mahasiswa itu di dalam kelas, ya. At-talibani mubtadanya, khobarnya apa? Fil fasli berupa sibul jumlah. Maka ketika masukkan inna, maka menjadi inna talibaini, ya, talibaininya adalah kedudukannya sebagai talibaini kedudukan sebagai ism inna, dan fil fasli sebagai khobarnya inna, sibul jumlah. Khobarnya berbentuk sibul jumlah. Jadi jumlah ismi dan jumlah ini dan sibul jumlah fi mahali raf'i khobar inna menempati kedudukan rafa, khobarnya inna. Kemudian as-sa'atu tahtal isadati, jam itu di bawah bantal. Ya, as-sa'atu mubtadanya, tahtal isadati sibul jumlah. Sibul jumlah khobarnya berupa sibul jumlah. Ya. Maka ketika dimasukkan inna kau masukkan inna wa akhwata menjadi inna sa'ata menjadi ismnya inna dibaca nasab, kemudian tahtal wisadati ini sebagai khobarnya inna, berupa sibul jumlah. Mubtada yang diakhirkan, ya, mubtada diakhirkan. Mubtada tidak selamanya mubtada itu di depan. Ada satu penyebab yang mewajibkan mubtada itu bisa diletakkan di belakang. Salah satu penyebab mubtada wajib diakhirkan adalah jika mubtada berupa isim nakiroh, ya, mubtadanya isim nakiroh, artinya tidak dilekati oleh al, isimnya tidak dilekati oleh al, kemudian dan khobarnya berupa syibhul jumlah, ya, contohnya apa? Al-mudarisu fil fasli, guru itu di dalam kelas. Lihat, al-mudarisu ini adalah mubtada karena pakai al, isim ma'rifat dilekati oleh al. Fil fasli sebagai khobarnya. Fil fasli ini sibul jumlah, ya, sibul jumlah yaitu harfu jar dan isim majrur. Begitu juga dengan al-mudarisu amamal fasli. Al-mudarisu amamal fasli, ya, kalau amama ini adalah dzarfu makan, ya, dzarfu makan. Al-mudarisu sebagai mubtadanya karena dia adalah isim ma'rifat, yaitu isim yang dilekati oleh al-nya, ma'rifatnya yang dilekati oleh al. Kemudian amamal fasli adalah sibul jumlah, ya, yang tersusun dari dzarfu dan isim dzarf dan
dari dorof ya, dan juga mudhof ilaih. Ya. Maka ketika apabila didahulukan ya sibul jumlahnya didahulukan, khobarnya didahulukan dan mubtada'nya tidak menggunakan al ya atau berbentuk nakirah, maka wajib diakhirkan. Ya, misalnya contohnya al-mudarisu fil fasli, guru itu di dalam kelas. Nah, kemudian mudarisunya mudarisunya dijadikan nakirah, maka wajib diakhirkan fil fasli mudarisun ya, khobar fil fasli ini khobar yang didahulukan, sedangkan mudarisun adalah mubtada yang diakhirkan ya, mubtada yang diakhirkan karena dia nakirah ya, nakirah dan juga khobarnya berbentuk sibul jumlah ya. Maka al-mudarisu amamal fasli juga demikian, ketika khobarnya berbentuk sibul jumlah dan mubtadanya berbentuk nakirah, maka kalimatnya menjadi amamal fasli mudarrisun ya, wajib mubtadanya diakhirkan, khobarnya muqaddam ya, muqaddam didahulukan, sedangkan mubtadanya muakhar diakhirkan. Nah, ini yang ketika dimasukkan kalimat al-mudarisu fil fasli dan mudarisu amamal fasli dimasukkan inna, maka ia menjadi yaitu dibaca nasab ya, karena menjadi ism inna, innal mudarisa fil fasli ya. Innal mudarisa amamal fasli ya. Dan kalau dimasuki kana maka kana ini fungsinya tentu berlawanan dengan inna. Ia merofakkan mubtada, menasabkan khobar ya, maka ketika kalau kana tidak berubah ya, kana mudarisu amamal fasli, tetapi kedudukannya menjadi ismu kana dan khobar kana. Nah, dan mubtada yang diakhirkan, bagaimana kalau mubtada yang diakhirkan kalimatnya ketika dimasukkan inna? Ketika dimasukkan inna, misalnya innal mudarisa fil fasli menjadi inna fil fasli mudarisan. Tetap ya, fil fasli adalah khobar inna yang didahulukan, khobar inna muqaddam, sedangkan mudarisan adalah mubtada isim inna yang diakhirkan ya, isim inna yang diakhirkan. Nah, maka lihat, diperhatikan di sini ya. Maka karena isim inna diakhirkan, maka tetap inna dibaca, isim inna dibaca nasab ya, dibaca nasab. Begitu juga dengan innal mudarisa amamal fasli menjadi inna amamal fasli mudarisan. Ya, tetap ism karena isim inna ya, karena isim inna maka tetap dinasabkan. Berbeda dengan kana ya, kana amamal fasli mudarisun. Nah, karena ini fungsinya berbeda, amalnya berbeda dengan inna. Ya, karena amamal fasli mudarrisun, karena ini merofakkan isim, merofakkan mubtada dinamakan isim kana, dan menasabkan khobar dinamakan khobar kana ya. Karena mubtadanya diakhirkan, maka mudarrisun, kedudukannya mudarrisun adalah isim kana yang diakhirkan. Adapun amamal fasli ini adalah khobar kana yang didahulukan. Kita latihan praktik mengi'rab ya, innal mumatsila masyhurun ya. Di i'rab apa? Inna harfu taukid wa nasbin ya. Jadi tadi sudah kita pelajari bahwa inna ini adalah harfu taukid ya, dan ana juga harfu taukid, ka anna harfu tasbih dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari pada kalimat sebelumnya. Inna harfu taukid wa nasab ya. Inna ini harfu taukid dan nasab. Al-mumatsila ism inna mansubun. Ism inna yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah yang tampak fi akhiri, di akhirnya. Karena apa? Kenapa fathah dhahirah yang tampak? Karena dia li'annahu ismul mufrad. Sedangkan masyhurun adalah khobar inna. Khobar inna marfu'un ya, wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Kenapa dhammah? Karena adalah isim mufrad ya. Jadi tandanya isim mufrad dibaca rafa dengan dhammah. Praktek mengi'rab, innahum dhannu al-imtihana sahlan ya. In ini apa? In harfu taukid wa nasbin, yaitu harfu taukid dan menasabkan, hum
Domir mutasil mabniun ala sukun, mabni ala sukun karena domir itu mabni ya, jadi mabniun ala sukun fi mahali nasbi, menempati kedudukan nasab sebagai apa? Ismu inna ya, karena mabni maka i'rabnya adalah fi mahali nasbi ya, menempati kedudukan nasab ism inna. Dhannu fi'il madhi, mabniun ala dhammi, mabni ala dhammah. Karena apa? Litisolihi, karena dia bersambung dengan wawu jamaah, bil wawul jamaah. Ya, kenapa fi'il madhi dinasabkan dengan dimabnikan dengan dhammah? Karena dia bersambung dengan litisoli, bersambung dengan wawul jamaah. Wal wawu, wawunya apa? Wawu adalah wawul jamaah mabniun ala sukun, mabni dengan sukun fi mahali raf'i, menempati kedudukan rofa fa'il ya, karena semua mabni itu adalah, semua domir itu adalah mabni. Maka ketika menjadi fa'il, karena fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, maka di i'rab fi mahali raf'i sebagai apa? Fa'il, sebagai fa'il. Wal jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya, fi dhannu ya, fi mahali raf'i, menempati kedudukan rofa, khobarnya inna, sebagai khobarnya inna. Al-imtihana ya, al-imtihana maf'ul bih, al-imtihana maf'ul bih, maf'ul bihnya donna ya, donna. Maf'ul bih yang pertama mansubun, maf'ul bih donna ya, maf'ul bihnya, kemudian mansubun jadi baca nasab, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang tampak fi akhirih. Kenapa? Li'anau ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Kemudian sahlan yaitu maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih tsani, mansubun dibaca nasab, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Fathah zahirah yang tampak fi akhiri, pada akhirnya. Kenapa? Li'anau ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Ya, kemudian praktek mengi'rab lagi, inna fil fasli mudarrisan, sesungguhnya di dalam kelas itu ada seorang guru ya, sesungguhnya dalam kelas ada guru ya, mudarrisan ini berarti mubtadanya diakhirkan karena nakiroh, berbentuk nakiroh. Maka ketika di i'rab, inna harfu taukid wa nasbin, fil fasli fi harfu jar, fi ini harfu jar mabniun ala sukun, sedangkan al fasli ya, al fasli ismul majrur dengan fi, bi fi, wa alamatu jari kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh dhahirah yang tampak fi akhirih. Kenapa yang tampak di akhirnya? Karena li'anau ismul mufrad, karena isim mufrad. Dan syibul jumlah dari fil fasli ya, kalimat dari syibul fil fasli fi mahali raf'i, sebagai menempati kedudukan rafa, khobar inna, khobar inna muqaddam, khobar inna yang didahulukan ya. Kemudian mudarrisan ismu inna muakhir ya, isim inna yang diakhirkan, mansubun wa alamatun nasbihi fathah zahirah fi akhiri li'anau ismul mufrad. Jumlah ismiyah mabdu'ah yang dimulai dengan isim ma'rifat ya, ini adalah kemarin kita sudah pelajari bahwa isim ma'rifah, jumlah ismiyah yang diawali isim ma'rifat pertama adalah dhamir, kemudian ana talibun contohnya ya, ini jumlah ismiyah didahului dhamir, kemudian isyarah dalika baitun, kemudian alam seperti nama orang, nama kota, zaidun mudarrisun, kemudian isim yang dilekati dengan al-mumatsilu masyhurun ya. Kemudian isim mausul jumlah isim yang diawali dengan isim mausul, contohnya adalah alladzi yaqra'ul qur'ana mudarrisun, seorang yang membaca Al-Qur'an adalah seorang guru, orang yang membaca Al-Qur'an adalah guru. Kemudian kemudian mudhaf ila ma'rifah, diidhofahkan dengan ma'rifat. Contohnya akhu Zaidin ya, akhu isim yang diidhofahkan dengan ma'rifat, Zaidin adalah diidhofahkan kepada isim alam, akhu mudarrisun ya. Maka ketika masukkan inna wa akhwatuha, nah misalnya ana maka menjadi inni, sesungguhnya saya ya kan. Ingat ini ketika, karena inna ini adalah harf, maka menggunakan dhamir muttasil ya, dhamir muttasil, inni talibun. Nah, maka dhamir ini termasuk mabni ya, mabni. Kemudian ismu isyarah jadi inna dzalika baitun ya, ismu isyarah termasuk mabni ya, ismu isyarah adalah mabni.
maka ismu inanya adalah mabniun fi mahali nasbi, ya, fi mahali nasbi sebagai isim ina, kecuali yang yang mu'rab hanya kepada hatani dengan hadani atau danika atau tanika. Kemudian Zaidun mudarisun, maka inna Zaidan mudarisun. Kemudian yang dilekati oleh al, innal mumatsila masyhurun. Isim mausul juga ini adalah mabni, ya, maka ia menempati kedudukan nasab, ismu inna ladzi yaqra'ul qur'ana mudarrisun. Yaqra'ul qur'ani silah mausulnya, ya, yaitu kalimat yang terletak setelah isim mausul, mudarrisunnya sebagai khobarnya inna, alladzi ismu innanya mabni, ya. Kemudian akhu Zaidin mudarrisun, maka akhu ini adalah asmaul khamsah, maka dinasabkan dengan alif, menjadi inna akha Zaidin, sungguhnya saudaranya Zaid mudarisun, seorang guru. Nah, ini kita harus pahami ini, ya, jumlah ismiyah ini yang didahului oleh ma'rifah, ya, agar kita paham dan bagaimana tata cara mengi'rabnya, dan karena kita mengetahui mana yang mabni dan mana yang mu'rab, mana yang berubah akhirnya maupun yang tetap akhirnya. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.